Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya, Farida Putani, dalam program WASE. Nah, Tribuners, dalam episode kali ini kita akan membahas mengenai hukum memakai uang THR anak dalam Islam. Nah, berbagi THR ini kadang memang masih menjadi tradisi di masyarakat saat Lebaran Idul Fitri. Biasanya, THR dalam bentuk uang ini dibagikan kepada anak saudara hingga tetangga. Namun, apakah orang tua boleh mengambil uang THR yang didapat oleh anaknya? Untuk mengetahui itu semua, kita sudah terhubung secara virtual dengan Bapak Ahmad Dalhar Muarif MESY. Beliau merupakan dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Pesantren Matalingul Falah Pati. Assalamualaikum Pak Dalhar, bagaimana kabarnya siang hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Puput. Alhamdulillah baik siang ini. Alhamdulillah ya Pak. Baik, Pak Dalhar, untuk episode WASA kali ini kan kita akan membahas mengenai THR ini, Pak. Nah, mungkin sebelumnya Pak Dahlan bisa menjelaskan terlebih dahulu sebenarnya hukum THR dalam Islam itu seperti apa ini, Pak? Ya. THR mungkin saya lebih jelaskan secara umum dulu, nggih. THR atau tunjangan hari raya itu identik dengan pemberian seseorang kepada seseorang pada saat perayaan hari raya Idul Adha ataupun Idul Fitri, hari raya perayaan hari besar Islam. Tetapi istilah THR di dalam negara Indonesia khususnya itu mencakup dua aspek. Yang pertama, THR kepada para pekerja. Yang kedua ya THR yang sering dilakukan sebagai tradisi dalam perayaan Hari Besar Islam. Yang pertama dulu, THR kepada para pekerja. Kalau THR kepada para pekerja berarti itu hukumnya wajib. Untuk apa? Untuk melaksanakan hak atas seseorang ataupun perusahaan ataupun badan hukum kepada pekerja yang sudah melaksanakan kewajibannya. Karena apa? Karena urusan THR ini sudah diatur dalam peraturan pemerintah, peraturan Menteri Ketenagakerjaan dan juga peraturan pemerintah bahkan. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 6 tahun 2016 itu sudah jelas bahwa THR wajib diberikan kepada buruh atau pekerja. Itu wajib. Bahkan ada ketentuan nominalnya, ada ketentuan batas maksimal pemberiannya, bahkan ada ancaman juga ketika tidak diberikan. Itu ada. Tetapi yang kita bahas pada sore hari ini adalah THR yang sudah menjadi tradisi, terkhusus pemberian kita kepada anak-anak dalam tanda kutip ataupun orang yang belum balik, orang yang belum boleh mentasyarufkan harta bendanya menurut syariah Islam tentunya. Kalau seperti itu, boleh enggak tadi bertanya hukum THR dalam Islam? Kalau hanya untuk merayakan, maka itu menurut saya min mahasinil adah sebagai bentuk kebaikan adat. Adat yang baik maka perlu dilestarikan, perlu tetap digaungkan. Apa maksudnya? Untuk apa? Untuk memberikan ibrok pelajaran kepada anak-anak kita. Tentunya seperti itu. Baik, bahkan ini pemberian bukan hanya kepada anak, tetapi kepada kerabat yang kabiron atau sogiron, meskipun itu sudah dewasa ataupun kecil, itu pun bisa disebut sebagai min mahasinil adah, sebagai bentuk kebaikan terhadap adat. Karena merayakan hari raya itu juga sudah dicontohkan oleh baginda Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada dua itu. Yang pertama untuk pekerja itu adalah wajib karena untuk memberikan haknya karena sudah melakukan kewajibannya. Yang kedua untuk perayaan hari raya itu diperbolehkan dan dianjurkan dalam agama. Itu Mbak Puput menurut saya. Baik, Pak Dahlan. Lalu, apakah pemberian THR, tradisi Ya. pemberian THR di hari raya ini, terutama mungkin di Idul Fitri, bisa diklasifikasinya sebagai sedekah ini, Pak? Gitu. Eh, Sedekah, kalau sedekah langsung ya. Kalau Iya, sedekah Bapak silakan, Pak. kalau sedekah itu cakupannya luas. Bahkan kita tersenyum pun itu bisa menjadi sedekah. Tabassumu fi waji ahika laka sedekah. Kita tersenyum aja itu sedekah. Tetapi kalau kita kontekskan dengan pemberian THR,
THR berbentuk uang ataupun yang lain kepada seseorang, apakah pemberian kita itu kepada orang yang membutuhkan? Apakah pemberian itu memang perlu? Apakah kita memberikan uang yang beberapa nominal itu kepada keponakan kita itu adalah ponakan kita butuh? Kan belum tentu juga. Gitu nggih. Karena belum tentu juga, maka saya lebih suka menyebut bahwa THR itu sebagai amal kebaikan, bukan sebagai sedekah. Karena kalau sedekah, konsep sedekah dalam Islam di beberapa ayat Al-Quran sudah diterangkan, di beberapa hadis juga sudah diterangkan. Konsepnya kan sedekah itu kita memberikan apa yang kita miliki berupa harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Orang lain itu sangat membutuhkan dan tujuannya untuk taqarrub ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi salah satu syarat diberikan kepada siapanya dalam pemberian THR pada hari raya itu belum tercukupi untuk mencapai tingkatan sedekah. Jadi menurut saya ya itu sebagai amal kebaikan. Amal kebaikan sebagai kita bentuk kita merayakan kesenangan kita merayakan hari raya. Karena sudah beberapa kali dicontohkan kan, sudah beberapa kali dicontohkan oleh Rasulullah. Ada anak yang bernyanyi, terus ada sahabat yang memarahinya. Nggak usah dimarahi, biarkanlah dia bergembira di hari raya ini, gitu. Tapi kalau memang pemberian itu, mohon maaf, tapi kalau memang THR itu kita berikan kepada orang yang membutuhkan, kemungkinan nanti bisa menjadi amal sedekah. Lah siapa yang membutuhkan itu? Ya, orang yang membutuhkan tentu dalam konsep Al-Quran, kalau zakat itu ada 8 asnaf, tapi kalau di sini mungkin ya fakir miskin yang membutuhkan, yatim piatu itu juga bisa. Bahkan untuk kalau seperti keadaan sekarang, banyak bencana, kita bisa menyalurkan itu dalam bentuk bantuan. Kita bisa membangun tempat prasarana umum, yayasan, ataupun yang lainnya, itu juga mungkin bisa masuk bukan hanya amal kebaikan tapi juga masuk amal sedekah. Tingkatannya mungkin lebih di atas gitu nggih. Tapi kalau kita hanya berikan kepada keponakan, paman, bibi dan lain-lain ya itu amal kebaikan untuk merekatkan hubungan kekeluargaan kita. Itu Mbak Puput dari saya. Baik, padahal lalu sebenarnya bagaimana sih Pak cara yang tepat menggunakan THR dalam pandangan Islam? Mengingat pemberian THR ini memang sebagai amal kebaikan dari orang yang memberikan ini Pak. Mungkin ada dalam Islam dijelaskan bagaimana cara menggunakannya agar hasilnya juga baik ini Pak. Ya, terima kasih. Cara menggunakan THR yang baik seperti apa? Ya, cara yang baik itu yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Salah satunya mungkin tidak berlebihan. Innallaha la yuhibbul musyrifin. Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Ya, kita gunakan sesuai dengan kemampuan kita gunakan sesuai dengan peruntukan yang ada di dekat kita, maka nanti THR itu mempunyai banyak kemanfaatan. Kepada siapa? Tentu banyak. Nabi pernah ada beberapa hadis. Yang pertama, ada salah satu sahabat berkata bahwa saya mempunyai 1 dinar Nabi, ini untuk siapa? Itu untukmu. Saya masih punya 1 dinar Nabi, untuk siapa? Ya untuk istrimu. Saya masih punya 1 dinar lagi Nabi, untuk siapa? Ya untuk anak-anakmu. Dan seterusnya sampai terakhir, kamu lebih mengetahui siapa yang membutuhkan atas hartamu. Dari situ bisa kita mengambil pelajaran bahwa Nabi pun sudah mencontohkan bahwa kita itu lebih mengetahui apa yang lingkungan sekitar kita itu butuhkan. Pemanfaatan penggunaan THR. Kalau saya sejak kecil itu dulu senang sekali hari raya karena apa? Karena dapat pakaian baru, gitu ya, Mbak Bubut ya. Karena dapat eh, uang uang saku. Kalau di tempat saya namanya uang wisit, wisit hari raya. Itu sangat senang sekali dulu. Dari kesenangan itu kita harus bisa sekarang kita bilang dari itu tradisi itu memberikan contoh kepada saya. Ternyata anak-anak juga saat saya menjadi anak-anak itu seperti itu. Jadi saya saat saya sekarang berusaha semampu saya untuk apa yang disenangi anak-anak.
dalam konteks kemampuan kita, gitu ya. Dalam konteks kemampuan, dan siapa yang lebih tahu? Ya diri kita sendiri tentunya menurut saya. Prioritas tetap ada. Prioritas itu pasti ada. Ada istilahnya kebutuhan, keinginan, ada kebutuhan pokok, primer dan tersier. Ada prioritas tertentu dalam kita yang kita miliki sendiri. Itu, Mbak Puput. Baik, Pak. Ini pertanyaan highlight kita hari ini, Pak. Pertanyaan utamanya, apakah orang tua boleh mengambil uang THR anak ini, Pak? Biasanya mungkin kan ada yang orang tua yang anaknya masih kecil, masih bayi, masih anak-anak yang masih belum ngerti uang, Pak. Dan mereka mungkin orang tua tuh alasannya, ya kan mereka masih kecil belum bisa menggunakannya, jadi dipakai orang tua. Biasanya seperti itu, Pak, alasannya, Pak. Iya, iya betul. Memang eh pertanyaan ini harus dijawab secara konteks, ya. Konteksnya seperti apa? Yang pertama mungkin kalau anak itu belum bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk, masih kecil dalam gendongan, belum paham apa itu uang, maka semuanya kebijakannya ada pada wali. Ahliyahnya itu ada pada walinya. Siapa? Ya orang tuanya. Tapi kalau anak itu sudah paham akan uang, nah ini kita butuh pendekatan khusus menurut saya seperti itu. Tetapi ada pertanyaan lagi bahwa harta anak itu juga harta orang tua. Ada beberapa hadis menyatakan itu Sunan Imam Abu Daud itu dalam sunannya itu ada satu bab menyatakan bahwa judul babnya itu mengambil harta anak itu ada, atau seseorang orang tua yang memakan harta anaknya itu ada, dan ada beberapa hadis yang menyatakan bahwa boleh, bahwa apa yang dimiliki oleh anakmu itu juga merupakan kepunyaanmu dan boleh. Kalau kita lihat syarahnya dalam kitab Al-Mughni, Ibnu Qudamah itu menyatakan bahwa orang tua berhak. Ya, ini mungkin nanti ini menurut kami ya, kami hanya meneruskan ada pendapat seperti ini bahwa orang tua itu berhak terhadap harta anaknya. Kabirun au saugirun, meskipun dia sudah dewasa atau dia masih kecil. Meskipun itu kebutuhan yang mendesak atau tidak mendesak, tetapi tetap ada ada batasan-batasannya. Ibnu Qudamah menyatakan bahwa minimal ada dua syarat kita bisa mengambil, kita bisa menggunakan, kita bisa mentasyarafkan harta anak kita. Yang pertama, harta itu benar-benar tidak harta pokok mereka dan mereka tidak merasa terguncang ketika kita mengambilnya, tidak memudorotkan anak, bahasa agamanya. Berarti meskipun kita ambil anak itu biasa aja gitu. Dan yang kedua syaratnya adalah tidak boleh mengambil harta anak untuk diserahkan kepada orang lain. Nah, nggak boleh. Jadi uang saku anak hari raya kita ambil, terus ada anak yang silaturahim ke rumah kita ambilkan dari uang saku anak. Nah, itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Tetapi dalam konteks sosial sekarang, apakah ini masih relevan kita gunakan? Tentu masih relevan dengan batasan-batasan tertentu. Batasan tertentu di sini bisa saya batasi gitu. Harus ada komunikasi antara anak dan orang tua. Bagaimana caranya? Ya, orang tua berkomunikasi aktif terhadap anaknya. Jangan sampai terjadi seperti saat saya masih kecil. Saya baru sekarang ini baru kenal istilahnya Mbak Puput. Ada investasi bodong itu. Iya. Investasi bodong salah satunya yaitu uang THR anak dipegang oleh orang tua. Karena apa? Karena nggak ada komunikasi. Coba kalau ada komunikasi, komunikasi yang baik, ini untuk ini, dan itu yang lainnya. Tentu dengan komunikasi, dengan sifat kejujuran itu akan menumbuhkan pelajaran bagi seorang anak. Seperti saya yang dulu pernah kecil sekarang besar. Berarti besok pelajaran yang saya ambil dari orang tua saya akan saya tularkan kepada anak saya. Oh, caranya ini minimal untuk referensi kita dengan beberapa konsep pembaruan tentunya sesuai konteks dan waktunya. Jadi boleh, gitu, boleh memakai uang THR anak dengan syarat
harus ada komunikasi dengan anak tersebut. Ketika anak tersebut sudah paham, sudah mumayyiz, katakanlah. Ya, gitu Mbak Puput. Baik, Pak Darna. Lalu misalkan orang tua ini mengambil THR anaknya, tapi tidak bilang kepada anaknya ini, Pak. Apakah itu bisa disebut dengan menipu gitu, Pak? Lalu sebenarnya bagaimana caranya orang tua untuk mengkomunikasikan kepada anaknya jika memang orang tua ini ingin memakai THR sang anak ini, Pak? Menipu, ya. Menipu berarti kalau menipu kan merugikan orang lain. Kalau itu ada unsur merugikan anak, bisa nggak disebut menipu? Kalau orang tua kelihatannya belum pada tingkatan seperti itu. Oke. Kalau ijtihad saya, menurut saya belum sampai tingkatan menipu. Karena orang tua tanggung jawabnya juga besar terhadap anak. Maka penggunaan uang THR tanpa sepengetahuan anak, kalau memang dipergunakan untuk kemaslahatan anak, kemaslahatan primer, kemaslahatan yang basic terhadap anak tersebut, nggak apa-apa menurut saya. Belum saatnya mempunyai tas baru, tapi dari uang saku itu dikumpulkan untuk memberikan tas baru. Belum saatnya mempunyai sepatu baru, tapi dari uang saku itu dikumpulkan untuk membelikan sepatu baru. Itu tetap diperbolehkan. Maka dari itu penting untuk berkomunikasi. Maka dari itu penting jangan sampai setelah anak kita tahu, kita dianggap dalam tanda kutip sebagai investasi bodong tadi. Jangan sampai repot. Apalagi malah menipu gitu ya. Meskipun secara konteksnya istilah itu harusnya bukan pada tingkatan orang tua sama anak, itu mungkin tingkatan yang lain. Karena bahkan dalam aturan syariahnya pemberian dari orang tua yang diberikan kepada anak itu aja bisa ditarik kembali. Gitu nggih. Hmm. Pemberian itu bisa ditarik kembali. Apalagi yang hanya THR katanya. Baik. Saya sudah sebesar ini dapat warisan tambak satu, katakanlah orang tua saya terus marah sama saya, terus tambak itu diminta lagi, saya nggak berhak untuk menggondeli dalam tanda kutip untuk tetap mempertahankan harta itu, gitu nggih. Ya, intinya satu betul tadi Mbak Puput, kita harus berkomunikasi terhadap anak. Menurut saya seperti itu. Yeah. Baik, Pak. Lalu misalkan karena si anak ini masih kecil, mungkin masih SD ataupun bahkan masih TK. Ketika dia dapat THR kan tidak mengerti cara menggunakan uangnya dengan baik. Lalu mungkin orang tuanya ditabung uangnya, mungkin dibelikan untuk kebutuhan sekolah ataupun kebutuhan anak lainnya. Apakah itu diperbolehkan, Pak? Atau mungkin bahkan ada orang tua yang menabung uang THR itu untuk biaya pendidikan anaknya besok, Pak. Lah, nggih, betul. Itu malah sangat dianjurkan menurut saya. Karena jangan sampai apa yang kita dapatkan pada hari-hari tertentu, momen hari raya itu akan hilang dengan sesaat. Tapi istilahnya pengeluaran itu harus benar-benar kita manage sesuai dengan kebutuhan. Kalau memang ada lebihan, maka harus berupa saving. Untuk pendidikan anak, berarti kita sudah memikirkan masa depan anak, kebaikan dia. Karena kita tidak tahu berapa tahun lagi, berapa biaya kuliah skala mahalnya luar biasa katakanlah. Betul kan? Kalau kita bisa mempunyai pemikiran seperti itu maka sangat dianjurkan menurut saya. Kita harus bisa memikirkan dan juga memberikan contoh kepada anak terhadap sifat-sifat manajemen seperti ini. Meskipun tidak kita berikan secara teori, tapi minimal secara perilaku kita memberikan contoh. Ayo ditabung. Hmm. Apalagi yang masih kecil, berarti ya sebagai orang tua itu memang sebagai kewajiban orang tua untuk pengelolaan terhadap apa yang dimiliki oleh anak. Jangan sampai anak nanti akan menjadi seseorang yang kurang bermanfaat karena tindakan sembrono dari orang tuanya. Eman-eman nanti Mbak Puput. Menurut saya seperti itu. Jadi, ya, diperbolehkan Tribun News ya.
Baik, Pak. Lalu bagaimana kasusnya ketika mungkin orang tua ini sedang kekurangan dalam kondisi ekonominya dan Lebaran kan biasanya memang yang lebih banyak mendapat uang ini anak-anaknya, anak-anak kecil ini Pak, biasanya pada panen ini Pak. Nah, ketika mungkin orang tua sedang kekurangan, lalu melihat anaknya sedang ada uang, ada rezeki, rezeki begitu Pak. Apakah boleh orang tua memakainya, memakai THR si anak ini Pak? Dan ini adalah kasus yang umum terjadi, ya. Ini kasus yang umum terjadi. Kalau kasusnya terpaksa karena kekurangan, itu ada beberapa kaidah yang menyebutkannya. Ad-daruratu tubihul mahdurat. Ya, la dororo wala diroro dan yang lain banyak lagi. Banyak hadis yang menyatakan bahwa kemadaratan itu bisa menarik yang lain-lain. Bahkan sesuatu yang haram pun ketika kita terdesak itu bisa menjadi halal. Dengan syarat tidak ada pintu lain untuk kita melakukan hanya dari situ. Tapi dalam konteksnya kita kekurangan dan yang ada hanyalah uang anak, bolehkah nggak kita menggunakannya? Tetap boleh. Karena itu dalam kondisi darurat yang mendesak kita kekurangan. Hari ini kita tidak mempunyai beras untuk dimakan, untuk dimasak besok. Maka dengan adanya uang itu kita bisa mempergunakannya. Tetapi alangkah baiknya jika memang itu juga diberitahukan kepada anak. Setidaknya untuk menghindari prasangka-prasangka anak. Anak zaman sekarang beda dengan dahulu, Mbak Puput. Iya. Anak kelas 3 SD sekarang wes pinter jajan. Sudah tahu uang, bahkan tahu apa itu aplikasi-aplikasi HP yang saya nggak tahu. Nah, kita harus bisa menjelaskan itu. Tapi juga penjelasan itu harus disertai bahwa ini untuk kebutuhan anak sendiri. Ini prioritasnya untuk kebutuhan anak sendiri. Makan katakanlah kalau besok nggak ada yang dimakan siapa? Meskipun orang tua dan yang lain kakaknya ataupun siapa itu juga ikut makan, tapi setidaknya ini juga untuk yang kamu makan besok. Apa nggak libatkanlah aktif mereka dalam berdiskusi, ngobrol, orang ketang 1-2 menit ngobrol sama anak tentang hal tersebut, meskipun dibungkus dengan candaan dan apapun itu menurut saya lebih bermanfaat, lebih mengena ke anaknya. Dan saya yakin tidak ada anak yang akan melarang orang tua seperti itu. Biasanya seperti itu. Nggih, karena memang berkekurangan tadi nggih. Karena ada apa dalam keadaan berkekurangan gitu. Tapi kalau kita dalam keadaan yang berlebihan karena eman-eman, ini nanti kalau saya pakai uang saya jatah skincare ibunya bulan depan ini nggak ada. Nah, ini repot. Kita gunakan uang anak kita. Ya itu nggak dianjurkan menurut saya, nggih. Belum dianjurkan. Tapi kalau memang berkekurangan, nggih, nggak apa-apa. Itu Mbak Bubut. Berarti memang perlu digarisbawahi tergantung situasi dan kondisinya, nggih, Pak? Betul Mbak Puput. Ada istilah al-hukmu yaduru ma'illatih wujudan wa adaman. Adanya suatu hukum itu tergantung dari alasannya. Ini boleh karena apa? Ini nggak boleh karena apa? Gitu. Itu tambahan dari Mbak Puput. Baik, Pak. Lalu apakah biasanya kan memang dalam Lebaran itu apalagi Idul Fitri nih, Pak. Tradisi untuk memberi THR ini sudah menjadi budaya di Indonesia, Pak. Nah, misalkan orang ini kadang memang karena orang-orang lain juga memberi THR, dia juga ingin memberikan THR kepada saudara-saudaranya mungkin. Tapi saking inginnya sebenarnya dia tidak ada dananya, Pak, sampai dia berhutang nih, Pak, demi memberi THR karena sebagai sudah menjadi tradisi nih, Pak. Apakah boleh, Pak, seperti itu, Pak? Berhutang untuk memberikan THR ya, karena ini juga banyak menurut saya ini banyak terjadi orang yang berhutang hanya untuk memberikan THR. Banyak contoh. Ada orang yang merantau meskipun mereka di kota-kota besar hanya seadanya, tapi saat pulang itu mereka bawa uang banyak. Katanya juga dari hutang, gitu, katanya juga dari hutang. Lalu boleh nggak pertanyaannya? Kita urai satu persatu. Pemberian, kalau THR itu saya menyatakan itu adalah pemberian sebagai bentuk kita, kesenangan kita merayakan hari raya, maka itu ya mubah sifatnya. Mubah berarti boleh, bukan sunnah.
bukan hal yang kalau kita melakukannya terus otomatis dalam tanda kutip otomatis mendapatkan pahala, bukan seperti itu. Ataupun bukan wajib. Nah, sekarang kan beda, sekarang lebih ke wajib gitu ya. Kalau nggak ngasih THR, terus anak-anak wes itu, wah ini rumah ini orangnya pelit, nah, itu bahaya juga ini dekadensi seperti itu. Oke. Kalau hukumnya mubah, berarti kita urus satu lagi, yang satu berhutang itu hukumnya apa? Berhutang itu kan orang yang benar-benar tidak bisa mencukupi kebutuhannya, dengan mencukupinya itu harus hutang, maka itu diperbolehkan. Karena memang benar-benar nggak bisa. Segala daya, segala sumber daya yang dimilikinya itu tidak bisa membuat dia mencukupi kebutuhannya, maka dia ada berhutang. Tetapi kalau berhutang ini kita pergunakan untuk THR, untuk yang sifatnya mubah, maka itu sebaiknya dihindari. Karena konteks memberi, teori memberi itu kan kita memberi tanpa harus merugikan kita, tanpa harus memberatkan kita. Kalau kita memberi tetapi memberatkan kita, maka ya sama saja. Kita hanya mendapatkan penghargaan, kita hanya mendapatkan pujian, tetapi diri kita ternyata sangat menderita gitu. Bahkan di beberapa ulama menyebutkan kalau ini shift, kalau itu THR itu mungkin masuk pada tingkatannya sedekah, bersedekah tetapi dari hutang ataupun bersedekah kita masih punya hutang itu hukumnya haram. Karena bersedekah itu sunnah, bayar hutang itu wajib. Sedangkan tingkatan wajib itu lebih tinggi daripada sunnah. Maka tingkatan mana yang lebih tinggi itulah yang kita utamakan. Jangan sampai kita melakukan kegiatan yang malah merugikan kita. Kalau menurut saya nggak diperbolehkan, jangan sampai. Kalau memang ingin memberikan THR ya sesuai kemampuan kita, sesuai apa yang kita mampu. Berarti THR itu konsepnya seperti apa? THR itu berarti konsepnya orang yang memberikan harus orang yang benar-benar mempunyai dana besar ataupun kecil terhadap untuk pada saat hari raya yang siap diberikan sebagai bentuk perayaan, pengamalan perayaan pada hari raya. Gitu. Oke, jadi jangan ya. Kalau kita memaksakan diri berarti kita ya satu, mungkin kita tidak ikhlas hanya demi gengsi. Sedangkan konsep ikhlas itu kan konsep tentang amal soleh. Nanti kalau kita dapat pahala, salah satunya itu amal kita harus ikhlas. Kalau kita sudah nggak ikhlas, berarti ya percuma. Terus ada pengelolaan keuangan kita yang buruk. Hanya gara-gara kita gengsi dengan THR, maka setelah hari raya sampai tanggal muda kita itu bingung. Iki apa lapo, kita mau ngapain gitu hanya demi menjaga gengsi kita. Jadi janganlah berhutang. Kalau ingin memberikan THR kepada anak, saudara, kerabat, maka ya berikanlah sesuai dengan kemampuan kita. Karena THR itu hukumnya masih sifatnya mubah. Begitu Mbak Puput dari saya. Baik, padahal mungkin sebelum kita tutup episode UASA kali ini, Pak Dahlan bisa memberikan pesan ataupun closing statement terkait tema UASA hari ini, Pak. Terima kasih Mbak Puput dan Tribuners. THR itu adalah sebuah tradisi. Tradisi kita menyambut hari raya dengan penuh kegembiraan. Dan itu telah dicontohkan oleh Rasulullah. Maka kita berhak meneruskan tradisi itu, tetapi sesuai dengan kemampuan kita. Siapa yang berhak menerima? Tentu yang pertama pasti saudara dekat. Beberapa hadis menyatakan, ya saudara dekat itu siapa? Keluarga kita sendiri. Istri, anak. Setelah itu siapa? Ya orang tua kita. Setelah itu siapa? Ya paman bibi kita, keluarga yang hubungannya dekat. Itu yang pertama. Selanjutnya setelah keluarga dekat, kepada siapa kita memberikan THR? Ya kepada
tetangga terdekat. Ada hadis yang menyatakan bahwa saya mempunyai dua tetangga, lalu kepada siapa saya harus memberikan hadiah ini? Pilihlah yang terdekat dari pintu rumahmu. Ini menunjukkan bahwa konteks sosial budaya itu juga mempengaruhi. Siapa nanti yang akan menolong kita ketika kita terjadi suatu musibah, katakanlah. Yang pertama pasti tetangga. Maka dari itu membentuk kerukunan tetangga itu juga perlu kita rekatkan. Salah satunya momennya pada saat hari raya. Setelah itu kepada orang yang membutuhkan. Setelah itu kepada orang yang tertimpa musibah, karena tertimpa musibah itu sifatnya kondisional dan tidak terduga-duga gitu ya. Yang terakhir ketika anak-anak kita mendapatkan THR, apa yang baiknya kita lakukan? Kita baik yang pertama dalam hal memberikan THR, yang kedua kita harus baik dalam pengelolaan uang THR tersebut. Pengelolaan yang memberikan maslahah kepada anak kita tersebut. Pengelolaan yang benar-benar memberikan maslahah, pengelolaan yang sesuai dengan kebutuhan anak tersebut dengan tanpa mengesampingkan dalam tanda kutip, tanpa mengesampingkan komunikasi kita dengan anak-anak kita tersebut. Mungkin itu istihad saya tentang masalah ini, Mbak Puput dan Tribuners. Baik, nah itu dia Tribuners penjelasan dari Pak Adilhar terkait hukum memakai uang THR anak dalam Islam. Semoga dari penjelasan tadi bisa bermanfaat untuk kita semua. Nantikan terus episode-episode UASA selanjutnya setiap hari Jumat pukul 11 siang hanya di YouTube dan Facebook tribunnews.com. Saya Farhanidia Putrani beserta Pramugara Semut pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.